juga dapat kabar? Guys, aku sekarang lagi bersama mantan kreatif Trans TV yang sekarang sudah diangkat menjadi produser karena mempunyai skill yang luar biasa dan berprestasi. Ujus, yeah. Pagi-pagi ambiar, geger. Ada Kak Indah Sari. Indah Sari official. Sayang yang di belakang ini sekarang Yola dari Padang. Ujus gimana perasaannya bisa jadi produser? Alhamdulillah seneng nih karena kan dipercaya terus kayak next level gitu. Tapi ada bebannya juga, tapi ya disyukuri. Apa sih tugas-tugas menjadi seorang produser itu? Lebih banyak kayak bertanggung jawab untuk semua hal gitu, dari segi kontennya, terus dari dari alatnya juga gitu. Kita harus tahu, jadi kayak lebih luas gitu jangkauannya. Ini kan kalau dulu Ujus cuma di konten kreatifnya. Sekarang tuh kayak harus tahu juga alat-alatnya apa gitu yang buat itu. Tapi nih guys, kalian kan kalau di pagi-pagi ambil kalian tuh tahu yang ada suara yang kalau misalkan tamu-tamu tuh datang suara apa namanya VO. Ya voice over. Nah coba sedikit dong yang lagi geger tentang gue dan tentang gua. 1, 2, 3. Geger. Berita panas dari Dewi Persik yang beberapa waktu lalu digugat oleh sang suami. Ya ampun, kenapa yang itu ya? Tapi kan itu bener nggak sih, Mi? Hah? Bener nggak? Kenapa gue yang ditanya? Oh iya. Gimana perasaannya, Mi, digugat? Ya nggak apa. Untuk ketiga kalinya? Ya kan pernah gue jawab di pagi-pagi ambiar gitu. Ya pokoknya intinya adalah gue sudah melakukan yang terbaik buat rumah tangga gue. Dan kalau ternyata tidak diterima apa kebaikan kita, ya nggak apa-apa. Karena kan aku di sini sudah merasa bahwa aku sudah menjadi istri yang baik untuk dia. Tapi menurut Mami, apa alasan AA menggugat cerai Mami? Ya dia harus tanya dong. Dia harus tanyanya ke dia dong. Karena selama ini kita fine-fine aja gitu. Ya kan ibaratnya gini Ujus, kalau perpisahan itu cuma 2, KDRT sama perselingkuhan. Setuju nggak? Iya. Nah itu boleh berpisah. Tapi kalau dua-duanya itu enggak, kalau misalkan berpisah ya ya biarkan aja, biarkan Allah yang menjawab yang terbaik, ya kan? Karena kalau misalkan kita ngomong percuma, bagi pembenci juga pasti akan menjas aku. Iya benar gitu. Kan pernikahan itu dihalalkan, tapi dibenci oleh Perceraian itu Tuhan. dihalalkan. Iya. Perceraian itu perceraian, gue udah gak fokus guys. Perceraian itu dihalalkan. Lu pegangin gue gini dong Kyong. Gue capek megangnya Kyong. Sambil ngobrol, ya Kyong, liatin aku mukaku. Perceraian itu, kamu mau lihat gak Kak, biar eksis Kak? Biar kakak juga mau tanya-tanya apa, boleh nih guys ya. Jadi perceraian itu dihalalkan, tapi dibenci sama Allah. Ya gitu. Jadi kalau misalkan banyak yang ngomong ini, banyak yang ngomong itu, aduh kayaknya percuma deh karena mereka juga nggak tinggal sama aku ya. Terus kan pertanyaannya Dewi masih cinta nggak sama AA? Masih nanya tadi, ya nggak Ucus ya? Pertanyaannya gitu. Nggak ada ceritanya istri itu tidak mencintai suaminya. Betul. Kecuali ada pihak ketiga. Betul. Tapi di sini adalah kita sebagai istri Kak. Aku sudah bersabar selama 5 tahun ini. Jadi kalau misalkan aku sendiri ibaratnya nggak sabar, pasti aku akan menggugat. Tapi karena aku merasa bahwa aku pihak perempuan, aku harus bisa menerima cobaan dan ujian. Kan manusia itu siap atau tidak siap, itu pasti diuji. Dan ini ujian aku Kak. Gitu. Kalau aku nggak kuat ujian, aku sudah dari dulu aku sudah gugat dia dan ceraikan dia gitu. Tapi karena aku kalau perempuan wajar ya kalau misalkan merasa dia tidak dihargai. Dihargai itu bukan dalam bentuk yang kayak gimana ya, pasti luas karena pernikahan itu sensitif ya Jus. Betul. Karena kalau kita merasa benar, pastinya kan gimana. Jadi aku lebih baik pasrah. Nanti tanggal 4 kan katanya Ada sidang mediasi ya di pengadilan. Hari ini dia kasih aku duit kok. Oh iya. Kemarin aku dikasih duit 4 juta bulan kemarin. Kemarin. Alhamdulillah.
terima kasih. Terima kasih. Terus besok baru tadi aku Ditransfer lagi. ditransfer ke Kiong, ke asisten pribadi aku. Dia bilang aku ditransfer berapa Kiong? 3 juta. Maksud aku kok gue masih dikasih duit tapi gue digugat ya? Kenapa ya? Bingung juga Ujus. Ya pokoknya terima kasih, mudah-mudahan AA banyak rezekinya, Amin, ya Allah. banyak kerjaan yang bagus, Amin. dan semoga bisa mendapatkan apa yang diinginkan itu dan itu terbaik. Amin. Karena kalaupun kita berpisah, kita pingin kayak saudara aja, Iya. kita pingin kayak keluarga, jangan sampai terpancing sama orang-orang yang aneh-aneh. Karena kan yang menjalani, yang pernah merasakan itu kan sendiri, Iya benar. bukan orang lain. Jadi buat aku terima kasih, walaupun kamu sudah menggugat aku untuk berpisah, aku mendapatkan duit, kamu masih ingat untuk memberikan nafkah. Iya, jadi bulan kemarin aku dikasih 4 juta, bulan ini aku dikasih 3 juta. Ya senang. Itu setelah sekian lama. Sudah berapa lama? Ya aku makanya aku senang gitu loh ya. Oh, iya. Karena nggak menikah dengan aku, Ya. ini menikah dengan siapapun Ujus harus memberi, Ujus wajib. Oh iya. Bukan masalah nilainya ya, tapi itu kewajiban kan. Kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah itu karena istri itu ketika dikasih walaupun nggak banyak itu merasa berharga, Oh. merasa dihormati. Iya, Jus. betul, Jadi betul, kalau betul. lu nikah, Iya. suatu saat nanti sama suami, sama istri, Sama istri dong, Bi. sama istri, Iya. ya paling nggak walaupun di sebulan itu cuma dikasih 300.000, 400.000 ini istilahnya lah ya. Iya. Nah itu istri itu pasti merasa dihargai. Jangan suami merasa menuntut lu harus hargain gue. Apakah kamu sudah menghargai kita? Oke, betul. Terus Ujus mau tanya apa? Kak Indah mau tanya apa? Itu kan masih cinta berarti ya. Iya, masih cinta. Tapi kalau nanti nih pada mediasi ya? pas mediasi itu kayak ada itikat baik dari AA gitu untuk kayak mencoba lagi dari awal berkomunikasi lagi dengan mami, kayak menurunkan egonya AA dan itu kayak mau balik lagi gitu, kayak berkompromi gitu. Pengadilan agama itu tidak untuk dibuat mainan loh. Ya. Orang tua aku udah marah. Mami, kata mami, kalau memang berpisah, kenapa harus digugat dulu? Kan harusnya bisa diselesaikan kekeluargaannya seperti apa. Jadi aku tergantung Pak Hakim aja, Pak Hakim kan ya. Karena gue udah 3 kali guys, jadi gue udah lupa ingatan. Blunder nih gua gitu loh. Aduh, ya mau nggak mau kalau dibilang ada rasa trauma itu pasti ada. Karena bayangin rekor muri banget nih digugat 3 kali gua. Digugat 3 kali rekor muri. Ya Jadi yang Allah. pertama sama Mas Saiful Jamil Kak, Digugat. 2 tahun aku menikah. Ya, Setiap terus? tahun kan ada di pengadilan agama. Ingat nggak? Iya. Kalau kita lihat flashback. Ya kayak Ujus masih SD deh itu. Ujus masih SD ya? Ya Allah, emang Ujus umur berapa sekarang? Masih 20-an lah nih. Ya Allah. Umur 20 tahun udah jadi produser, coba. Berarti otaknya kan luar biasa ya. Biasa di luar dalam arti bersosialisasi, mencari informasi. Tapi ini kan seingat Ujus tuh Mami tuh dulu pernah ada kisah juga beberapa waktu sama Ayah nggak sih? Waktu dulu. Mungkin nggak sampai gugatan cerai kayak gitu. Masalahnya tuh kenapa sih bisa kayak ini kejadian lagi? Yang disebar-sebar ke TikTok sama yang disebar-sebar itu yang dulu. Aku rambutnya panjang. Sekarang rambut aku pendek. Nah, soalnya itu kan videonya tuh lagi viral lagi nih yang di Brownies. Mami Iya. ketemu lagi pertama kali sama A di situ kan. Itu Karumen yang menyatukan waktu itu. Itu ini gara-gara sayur lodeh sama tumis kangkung. Jadi ceritanya dia fitness, dia janjian sama cewek. Temannya itu teman pemimpin fitnessnya itu memberikan foto-foto perempuan. Oh. Banyak perempuan-perempuan seksi. Terus Aku tuh kan istri yang nggak pernah mau tahu handphone kan. dengan suami Handphone suami ikut aku, campur. ya intinya gue percaya aja Iya. deh. Karena handphone gue, terus kemudian Instagram atau apapun itu semuanya itu handphone dipegang sama dia. Iya. Silakan duduk sayang, tolong di syuting, tolong ini guys. Papim duduk dong, Papim ini aku lagi main YouTube Papim. Duduk. Duduk dong. Gue mau ke
Abi mau mas di apa ini? Pesan. Iya. Pak duduk Pak, ini masuk di masuk vlog. Masih vlog aku di Pak Bim. Halo. Guys, hari ini kita lagi merayakan ulang tahun produser. Ini pokoknya ini tuh dalam rangka Ya, apa namanya? kenaikan pangkat jabatan. Ya Allah, alhamdulillah. Mau dilanjut lagi nggak yang tadi? Iya, lanjut. Cerita itu kan di Brownies tuh lagi rame Pak Bim. Iya, ramai lagi tayangan Yang terus di TikTok. aku kan pernah pisah dulu sama si AA. Itu bukan baru, orang-orang dipikir itu baru. Itu rambut aku kan masih panjang hitam segini kan. Iya. Nah, itu ceritanya si AA itu fitness. Ada yang temennya itu ngasih foto banyak perempuan seksi Pak Bim. Terus katanya si AA bilang gini, iya dong, sekali-sekali aku biar ngerasain tumis kangkung, aku bosen sama sayur lodeh. Emang Mami kebanyakan masak sup itu. Marah dong gua. Itu tumis kangkung apa sayur lodeh ya? Ya kan sayur lodeh kan itu mungkin ya, ya intinya tapi katanya dia masih belum sempet sama perempuan itu, cuman ditawari. Tapi aku sudah, maksud aku gila ya, gue udah kerja pagi siang malam dan lu udah tahu gua kerja 24 jam gitu loh. Terus tiba-tiba teman, makanya kita bergaul tuh penting, mencari teman yang baik. Ya kan Pak Bim? Karena kalau udah suami istri kan beda seperti masih bujang. Betul. Ya, Pak Bim liatin loh. Beda lebih ya kan Pak Bim? Betul. Jadi kalau Kamu itu gimana pergaulan kamu? iya, jadi kalau misalkan kamu nih bergaul sama orang yang gak setia sama pasangannya, pasti lama-lama temennya akan ikut gak setia. Kan temen tuh kadang ada yang baik, ada yang menjerumuskan. Benar. Misalkan nih gini ngasih, ini ayo deh masa lu makan sayur lodeh mulu nih, tumis kangkung nih, cobain. Akhirnya yang awalnya enggak, dia ngeliatin foto-foto cewek lama-lama dikirim-kirimin. Iya, jadi tergoda ya. Nah itu pun aku baru tahu dulu ceritanya. Dari situ aku langsung wah nggak bisa nih. Akhirnya aku bisa lah sama si A ceritanya. Yang berdamaikan Kak Ruben Pak Bim di Brownies. Itu ceritanya. Itu tiba-tiba aja dikatakan. Iya, itu benar, bukan gimmick, emang beneran Kak Ruben tuh komunikasi sama AA. Kalau aku pribadi udah nggak mau ketemu sama sekali. Jadi mohon maaf ya, ini cuma flashback kejadian kemarin. Karena kan kesebar di TikTok kan. Rame lagi. Akun-akun gosip juga, padahal itu yang dulu gitu loh. Dan aku sudah menutup lembaran itu Pak Bim, karena ketika aku sudah kembali sama dia, aku membuka lembaran baru. Aku ibaratnya kertas putih itu ayo kita sama-sama perbaiki rumah tangga kita. Iya betul. Karena kan aku nggak mungkin dapat yang sempurna. Aku tidak cari yang sempurna kok, tapi setidaknya dia bisa menghargai kesetiaan aku. Kalau kejadian lagi ketemu lagi sama sahabatnya lagi. Kalau itu sih, kan aku bilang Pak Bim, kalau memang ingin menceraikan aku ya aku itu ayo. Kalau misalkan enggak ingin diperbaiki ya bagaimana dan seperti apa. Karena kan ini pernikahan ini kan, makanya aku bilang ketika kamu menggugat aku di pengadilan, berarti tandanya kamu siap dengan konsekuensinya. Karena pengadilan kan bukan untuk bercandaan ya Pak Bim. Aku trauma Pak Bim, aku udah 3 kali udah digugat. Ya kan, udah ibaratnya dari suami pertama, suami kedua. Kalau yang kedua, Mas Aldi Taher sendiri kan mengakui bahwa dia tidak setia sama aku. Setahun aku menikah, tapi sekarang jadi baiknya. Dan apa yang katanya Saiful Jamil lah, Mas Aldi Taher itu nggak benar. Mereka itu udah kayak keluarga sama aku. Jauh panggang dari api gitu loh Pak Bim. Jadi aku kan sampai Mas Saiful nangis kan. Bukan aku kata dia. Soalnya banyak yang dituduh masih berhubungan baik sama mantan suami sih, makanya jadi suaminya jadi nggak betah gitu. Iya, padahal kontennya dia yang nyutinin loh Pak Bim. Padahal A juga dari situ. Kalau Bang Ipul ke rumah Mami kan A juga dari situ ya. Iya, A di situ nemenin aku dan juga dia yang nyuting, dia yang edit. Tuh, dia yang pegang kamera, dia yang edit juga. Jadi baik orangnya tapi aku gitu Pak Bim. Kak Indah kalau kan dia mau ke rumah, aku bilang kalau mau ke rumah boleh, tapi harus ada kata ya, jangan sendirian. Nanti pandangan orang gimana, nanti suami itu gimana. Dan dia kalau di rumah juga nggak pernah yang di kamar berduaan sama aku Pak Bim.
Ya udah itu kalau bikin konten tuh cuma gini doang buat TikTok, habis itu udah. Aku sempat tegur Mas Saiful, aku bilang tapi lain kali jangan mesra-mesra gitu, nanti orang pikir kita ada apa-apa. Oh iya mami maaf, aku bilang gitu. Kalau lagi berduaan suka ngobrolin. Kita kurangnya dengan dia dengan A itu memang komunikasi sih. Karena mungkin aku kan kerjanya pagi sampai pagi, aku jarang istirahat. Istirahat itu paling 3 jam, 4 jam dan aku pakai buat tidur. Terus kalau misalkan di tempat tidur, kalau nggak dia yang ngorok dulu, aku dulu yang ngorok. Jadi ya mungkin komunikasi itu yang penting ya. Kami itu nggak ada komunikasi. Sudah. Oke guys. Sedih. Gak sedih dong, kan kamu udah jadi produser. Iya sih. Ini eksekutif produser Pak Ipe. Weh. Guys jangan lupa nonton terus pagi-pagi Ambiar. Betul. Geger. Pokoknya minta doanya ya, mudah-mudahan aku bisa melewati ujian. Amin ya Allah. Yang terbaik, Iya. kalau bisa wujud kami ini. Yang terbaik dari Allah. Terbaik dari Terbaik dari Allah. Ya, kakak ya. Yang terbaik buat Dewi. Sukses selalu. Pokoknya sekarang itu Dewi lagi buat kita. Kasih dah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.